Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tiens ketika masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genap 25 tahun. Meskipun Tiens merupakan bisnis network marketing pertamanya, beliau terus mau belajar dan berjuang hingga mencapai peringkat Gold Lion di usia yang relatif muda. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya dan mencapai peringkat Diamond serta mendapatkan seluruh reward dari Tiens. Selain itu dari bisnis ini, beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya, aspire to climb as high as you can dream. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Ruli Wahyudi. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan bahas, yang pertama kita bahas, silakan slide-nya Pak. Membangun aset. Jadi di sini salah potensi terbesar dari network marketing adalah kita bisa mempunyai aset. Saya kasih gambaran dulu buat Bapak Ibu yang mungkin belum baca atau belum baca detail buku cash flow quadrant. Apa itu aset? Jadi rata-rata orang setelah lulus kuliah, dia punya keahlian, dia akan bekerja. Entah jadi karyawan, entah bekerja dengan keahlian khusus, contoh dokter, pengacara, tukang, itu pekerjaan dengan keahlian khusus. Ya, di sini tidak ada yang salah sama sekali. Jadi kalau seseorang sudah punya keahlian, dia akan bekerja. Dengan pola ini, pola paradigma yang umum, gak ada yang salah. Cuma yang jadi masalah adalah entah tua, sakit, pensiun, dipecat, bosan dan lain-lain. Kira-kira gini analoginya, bisa nggak? Misalnya seorang bapak punya anak 2, istrinya 1 gitu ya, anak 2. Terus dia dipecat dari kerjaannya, berhenti kerja. Bisa nggak bilang ke istri sama anak-anaknya, nah bapak kan berhenti kerja nih, kita makannya cuti dulu ya sebulan gitu. Bisa nggak kira-kira? Kan nggak bisa ya. Jadi kebutuhan tuh jalan terus. Ini yang mesti dipahamin bahwa resiko itu ada. Dimana suatu saat kalau yang aktif income bisa berhenti kerja. Makanya sebagian kecil orang membangun yang namanya paradigma ini, paradigma sukses. Dimana di sini orang-orang tidak hanya bekerja untuk uang, tapi bangun yang namanya aset. Aset ini ngasihin penghasilan, dan penghasilan ini untuk tadi rencana masa depan, dreams, memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Suatu saat tidak bekerja, tetap asetnya jalan terus. Nah, ini saya kasih gambaran Bapak Ibu soal bangun aset. Ada kira-kira 2 buku yang perlu Anda baca. Ini Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Yang belum baca ini saya sarankan baca di Gramedia kalau mau yang asli. Ya, beli bukunya. Lalu kita kasih bandingan bagaimana cara bangun aset. Sedikit paradigma gini. Ada 3 sistem usaha yang membuat kita kalau punya, kita jadi punya aset. Contoh konglomerasi. Ini perusahaan besar. Misalnya Anda bangun PT apa yang sudah besar, ya Telkomsel dan lain-lain, itu termasuk yang namanya konglomerasi. Di sini Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari sistemnya, modal butuh besar, resiko juga besar, artinya karena modal besar, resiko kehilangan modal juga besar juga, tempatnya tertentu, waktu tertentu, keahlian butuh keahlian spesifik. Jadi tidak banyak orang yang punya skill untuk bangun korporasi yang jadi besar. Biasanya bapaknya bangun, kalau anaknya nggak bisa pegang juga, begitu anak yang pegang jadi turun lagi. Bisa dipahamin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus biaya operasional juga besar. Nah, di sini yang franchise, ini paling gampang franchise makanan, McDonald, Kentucky, dan lain-lain, atau franchise supermarket, Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu butuh modal yang besar. Jadi di sini butuh modal yang besar, resiko juga besar, tempat tertentu. Contoh, pernah lihat nggak McDonald gerainya masuk gang? Ada tulisan M gitu, terus masuk ke gang. Kan nggak ada Bapak Ibu ya. Dia selalu di perempatan jalan utama. Jadi memang harus tempatnya tertentu. Nggak bisa di tempat yang tidak strategis. Terus juga waktu tertentu. Ada jam buka, ada jam tutup. Di sini kelebihannya, keahliannya ada sistem. Masalahnya sistemnya ini untuk belinya itu modalnya besar butuhnya.
Bahkan bisa sampai kan franchise besar, bisa 10 sampai 15 miliar. Kalau saya scanning muka-muka di sini sih nggak ada yang 10-15 miliar Bapak Ibu ya, kecuali yang di depan gitu ya. Nah jadi di sini makanya yang kita mau jelaskan hari ini network marketing. Dari segi modal dia kecil, resikonya kecil, tempat fleksibel, kita bisa menjalankan bisnis ini Tiansi di mana aja. Di gang bisa, presentasi di pinggir jalan bisa, di pelataran masjid bisa, di pekarangan kantor bisa, bebas aja di mana aja bisa. Waktu juga fleksibel, keahlian juga ada sistem. Jadi orang dengan background beda-beda bisa mulai mengaset di sini. Terus biaya operasional di sini kecil. Nah, saya kasih gambaran buat paradigma Anda. Kenapa sih kita menjalankan bisnis serius? Ini bisnis yang modalnya kecil, caranya diajarin, suksesnya bisa dalam jangka waktu yang cepat, sudah dapat sertifikat syariah, jadi halal, terus juga bisa suksesnya berjamaah. Jadi jangan gara-gara, oh namanya MLM, jadi nggak dijalanin. Paham nggak Bapak Ibu kira-kira? Apa yang salah dengan MLM? Kalau dengan bisnis ini, kita bisa mengajikan orang tua kita. Betul? Apa yang salah dengan MLM? Kalau kita bisa memberikan banyak hal buat keluarga kita. Gitu. Jadi saya lagi, network marketing, ini cuma nama aja, cuma istilah. Kalau lebih dalam kita kaji, sebenarnya ini cuma beda jalur distribusi. Kalau konvensional mah butuh iklan, jalur distribusi yang panjang. Kalau di sini kita nggak ada iklan dan jalur distribusinya pendek. Makanya sehari-hari kita presentasi itu kan kita ngiklanin, betul nggak? Makanya yang tadinya biaya iklan jadi bonus kita. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Anda deh, biar semangat. Nih, yang pertama saya mau bahas APLI. APLI ini Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi semua MLM yang legal, network marketing yang legal ada di bawahnya APLI ini. Kalau Anda nyari yang legal, di bawahnya APLI. Kurang lebih cuma 70 perusahaan yang legal yang masuk di bawah APLI. Nah, menurut data APLI, setiap minggu ada MLM atau money game baru masuk di Indonesia. Dari mana-mana, masuk tiap minggu. Jadi selalu ada yang baru, Bapak Ibu. Terus, aset tidak akan terbentuk bila perusahaan tersebut hancur. Jadi kalau kita bangun aset, kita perlu kerjasama dengan perusahaan yang besar dan bertahan lama. Makanya aset tidak akan terbentuk kalau misalnya perusahaannya hancur. Ya siapa mau bayar bonus, bisa dipahamin ya kira-kira. Lalu, hanya sedikit perusahaan MLM yang bisa bertahan lama. Lama itu hitungannya puluhan tahun. Ya, banyak perusahaan yang 2 tahun hilang, setahun hilang. Kita puluhan tahun bisa hilang, bisa jalan terus dan bisa diwariskan nantinya. Terus ini Bapak Ibu, kita dari 2013 sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Buat Anda yang Muslim tentunya ini satu hal yang krusial, yang penting banget. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan bisnis yang sudah dijamin syariahnya oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia MUI, itu insya Allah kita berjuang di sini, kita mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Saya kasih gambaran gini deh, bedanya rezeki yang berkah sama enggak, yang kelihatan aja, yang bisa kerasa. Ada misalnya si A. Si A ini punya penghasilan sebulan 30 juta, cukup besar. Tapi enggak berkah rezekinya. Enggak berkah itu bisa aja gini, anaknya narkoba gitu. Rumahnya kebakaran, ada aja musibah, bawa mobil tabrakan, seminggu sekali tabrakan misalnya gitu kira-kira. Nah itu contoh rezeki nggak berkah gitu Bapak Ibu, ada aja ininya, hambatannya tuh ada aja. Nah dibandingkan orang yang dapat rezeki 10 juta sebulan income-nya, tapi berkah. Punya anak beasiswa, jadi dari SD SMP nggak bayar sekolahnya. Terus semuanya sehat-sehat aja. Terus tiba-tiba dia dapat umroh dari siapa, dikasih umroh gitu misalnya. Jadi rezekinya nggak besar-besar amat, tapi berkah gitu. Membuat tenang. Kalau Anda disuruh milih, mendingan rezeki yang kecil tapi nggak berkah, atau besar tapi berkah? Nah, besar tapi berkah kan. Pilihannya gampang soalnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa bangun bisnis yang sangat besar. Anda bisa punya income puluhan, ratusan, bahkan nanti miliaran per bulan. Dan insya Allah bisa berkah. Karena kita membangun dengan sistem yang memang sudah dikasih sertifikasi yang namanya syariah. Oke? Terus, ini Bapak Ibu ya. Pilihlah perusahaan MLM yang pilarnya kuat. Saya hari ini akan bahas 6 pilar. Kayak pilar bangunan ini ada pilar 6 yang membuat kenapa saya memilih bisnis ini. By the way, saya tidak pernah ikut MLM sebelumnya. Saya di Prospek Pak Rizky sekitar 16 tahun lalu. Itu saya tidak pernah MLM, kuliah saya dulu geologi, jadi belajar saya tuh mata kuliahnya vulkanologi,
sedimentologi, geologi struktur, nggak ada mata kuliah kalsium, marketing, nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah saya kecemplung di bisnis ini, cuman Tiansi aja dan memang nggak pernah tahu yang lain gitu. Nah jadi di Tiansi ini terlalu banyak kelebihannya. Anda pernah dengar nggak ada orang presentasi perusahaan lain, isi presentasinya jelek-jelekin Tiansi? Kalau saya pernah berapa kali gitu. Selama kita masih dijelek-jelekin sama banyak orang, artinya kita masih paling besar Bapak Ibu. Gitu ya, tepuk tangan dong gitu. Bahkan saya pernah dipinjemin CD, ini beneran kejadian di saya, dipinjemin CD perusahaan lain, Netpi-nya mereka lah. Itu Netpi-nya ngebahasnya salah satunya soal Tiansi, kebayang nggak? Jadi Netpi kita dibahas di perusahaan lain gitu, perusahaan kita dibahas di Netpi perusahaan lain. Nah kalau kita kan nggak pernah kita bahas perusahaan lain, karena kelebihan kita udah terlalu banyak. Jadi habis waktunya buat ngejelek-jelekin perusahaan yang lain gitu. Jadi kalau ada yang ngobrol terus ngejelek-jelekin Tiansi, suruh ngadep tembok. Nah silakan ngomong sama tembok Pak gitu ya, kira-kira gitulah. Nah, Anda juga perlu bisa bedain antara fakta sama pendapat. Misalnya kita bahas gini, Lembang jauh, fakta apa pendapat? Pendapat, yang rumahnya di Ledeng ya Lembang dekat. Paham ya kira-kira? Orang bisa berpendapat apa aja, tergantung paradigma dia gitu. Makanya hari ini yang saya kasih ke Anda bukan pendapat, tapi adalah fakta yang terjadi di 6 pilar kita. Oke? Nah, pilar pertama perusahaan. Anda bisa dicek ini di 2 web, APLI, Asosiasi Penjualan Nasional Indonesia, atau WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. Bahkan Mister itu rutin ikut pertemuan dari ini, WFDSA. Jadi semua network marketing di dunia itu di sini, WFDSA. Ini bisnis yang memang sudah legal dan di negara maju, tambah maju negaranya, tambah maju bisnis MLM-nya. Anda tahu nggak? Negara termaju dalam bisnis MLM, industri network marketing, itu negara apa? Amerika sama Jepang. Di sana sudah banyak orang-orang yang punya income ratusan juta, bahkan miliaran dari bisnis network marketing. Jadi makin maju negaranya, biasanya makin maju industri MLM-nya, network marketingnya. Indonesia ini bakal jadi negara maju nggak kira-kira? Insya Allah bakal. Anda bisa lihat nanti ada klip 2045, kita diprediksi Indonesia bakal jadi negara keempat terkuat di dunia secara ekonomi. Ada klipnya, gitu. Coba cari-cari di YouTube. Pada saat 2045 itu, insya Allah kita akan jadi miliuner-miliuner Bapak Ibu ya nantinya. Kalau saya, amin. Jadi perusahaan ini besar sekali. Nanti saya bahas ya. Intinya satu perusahaan ini Bapak Ibu visinya itu luar biasa. Terus Mr. Lee Jinwan adalah salah satu yang terkaya yang meraih banyak penghargaan juga. Dr. honoris causa. Terus Mr. Lee ini tadi saya baca di Forbes tahun 2016 itu terkaya ke 993 di dunia. Terus terkaya ke 32 di Cina. Total kekayaannya itu kurang lebih sekitar 150-an, 160 triliun Bapak Ibu. Kebayang nggak? 1 T itu 1000 miliar. Jadi 160.000 miliar. Ngeri nggak Bapak Ibu? Anda kira-kira kalau kerjasama, disuruh milih. Kerjasama sama salah satu orang terkaya di China, atau kerjasama sama orang termiskin di kelurahan Anda gitu. Kira-kira milih yang mana kira-kira? Nah kita ini kerjasama sama perusahaan yang besar. Ingat tadi bahasan di awal, kenapa kita milih perusahaan yang besar? Supaya aset kita bisa bertahan lama dan bisa diwariskan. Visinya perusahaan kita ini adalah masuk Fortune 500. Anda tahu nggak Fortune 500 apaan? Nggak tahu ya. Fortune 500 itu 500 perusahaan dengan omset terbesar di dunia di semua bidang, tidak hanya MLM. Ya, kalau sudah masuk Fortune 500 itu omsetnya bisa triliun dolar. Jadi ribuan triliun per tahun omsetnya. Kebayang nggak? Kalau omsetnya triliun, kita kecipratan 1%-nya, jadinya ratus miliar. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Ya kan? Kalau omsetnya triliun, kita kecepatan 1%-nya, minimal puluhan miliar kita dapat. Nah, itu yang dibahas bahwa kita mau sampai ke tujuan, harus dengan kendaraan yang tepat. Jadi tergantung kendaraannya. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita di kendaraan yang tepat, kita mau sampai ke impian kita, nggak ada yang salah dengan berpikir besar. Bisnis kita ini bisnis yang tadi namanya bisnis triliun dolar.
$1 tuh anggapnya 13.000. Wah, ngeri banget kalau dirupiahin. Udah nggak ada angkanya yang bisa nyebutin Bapak Ibu. Jadi visinya itu masuk Fortune 500. Jadi omsetnya itu ratusan ribuan triliun. Ngeri banget Bapak Ibu setiap tahunnya. Kebayang nggak kalau nanti Tianxi sudah masuk Fortune 500? Nggak banyak loh perusahaan MLM. Bahkan saya rasa nggak ada gitu, belum ada yang ownernya punya visi perusahaannya mau dibawa ke Fortune 500. Jadi kalau omset perusahaan kita sudah sampai ratus triliun, ratus ribu triliun, kita kecipratan 0,1%-nya aja, itu angkanya udah puluhan bahkan ratusan miliar. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi mengerikan sekali sebenarnya potensi di sini, potensi Tianxi ke depannya secara perusahaan. Terus selanjutnya, pernah dengar nggak ini? Penyesalan 7 turunan. Jadi gini Bapak Ibu, pertama ada penyesalan 1 hari. Tahu nggak penyesalan sehari? Jadi masak nasi, airnya kebanyakan, jadi bubur. Pas mau makan, ya lembek. Jadi seharian nyesel, makan nasinya lembek, Bapak Ibu ya. Terus ada penyesalan 7 hari. Itu penyesalan nggak usah 7 hari deh, penyesalan sebulan. Tahu nggak gimana? Ke tukang cukur, terus salah nyukur Bapak Ibu. Kependekan gitu kan, seret, aduh kependekan lagi. Akhirnya dia sebulan nunggu rambutnya panjang, nyesel terus Bapak Ibu ya. Sebulan. Nah, ada penyesalan, nggak usah setahun deh, langsung aja. Seumur hidup. Salah pilih pasangan hidup Bapak Ibu ya. Nah, pas mau akad nikah, kok tiba-tiba nikah sama dia gitu kan. Akhirnya selama pernikahan dia menyesal gitu ya. Nah, ada penyesalan 7 turunan. Tahu nggak apa? Salah pilih perusahaan MLM sama support sistemnya Bapak Ibu. Ya. Beneran loh, begitu banyak. Saya ada beberapa teman yang ngerjain bisnis. Begitu perusahaannya tutup, ya bubar juga bisnisnya. Betul nggak? Makanya kita pilih perusahaan yang tepat. Yang memang bisa, insya Allah bisa bertahan lama. Nah, terus ini di atas. Pabrik kita milik sendiri dan besar. Kalau kita punya produk, dijual pabriknya oleh perusahaan lain, ada kemungkinan bermasalah nggak? Gini, contoh. Kita perusahaannya A. Kita jualin produknya yang punya perusahaan B. Kan bisa aja A sama B nggak bagus hubungannya, B bikin perusahaan sendiri. Ngerti Bapak Ibu? Nah, Tianxi, semua yang kita jual, nanti saya jelasin soal produk, mau peninggi, pelangsing, kalsium, muncor, dan lain-lain, itu diproduksi oleh Tianxi sendiri. Ngerti nggak? Jadi pabriknya pabrik sendiri. Nah, kemarin saya juga 2 bulan lalu kayaknya, baru dari Tianjin, dari pusat SQ kita ya, headquarter, itu platformnya luar biasa. Kemarin saya nanya, itu kira-kira luas SQ kita, jadi headquarter kita itu ada kantor, terus ada ruang convention, kita kemarin convention di sana bisa kurang lebih 4.000 orang bisa masuk, yang gedungnya bulat, ada tempat makan buat dinner, itu kurang lebih bisa 1.000-an orang langsung masuk. Terus kita nginep di hotel di Tianxi juga. Jadi hotel ada beberapa, ada yang resort, hotelnya bintang 6, namanya All Legend. Hotel bintang 6 Bapak Ibu, bukan bintang 3, bintang 4, apalagi Losmen, bukan Bapak Ibu ya, bintang 6 gitu. Terus yang kita nginep itu kamar-kamarnya, itu kamar-kamar peringkat-peringkat kita, ada Golden Lion, ada Diamond, kamar-kamarnya gitu. Nah, jadi ini luasnya SQ itu 1,2 km persegi. Terus kemarin kita di SQ ada kunjungan ke universitas. Universitasnya udah jalan. Jadi ada murid itu dari Afrika, dari Rusia, dari negara-negara Arab juga ada. Namanya Universitas Tianyuan. Kan Li Jinyuan jadi Tianyuan. Itu luas universitasnya kemarin saya tanya 3,2 km persegi. Bahkan kemarin Mr. Lee bilang, nanti kalau mau sekolah di sana, itu bisa Bapak Ibu. Jadi jurusan-jurusannya itu udah ada, udah jalan juga universitasnya, bahkan visinya mau jadi nomor 1 di Asia universitasnya Bapak Ibu ya, Tianyuan. Oke, kita ke pilar kedua, produk. Nah, produk Bapak Ibu ya. Ini, kebutuhan dasar semua orang itu kesehatan. Ya. Saya kasih gambaran gini. Begitu banyak bisnis yang dulu booming, sekarang hilang. Contoh,
Siapa yang sekarang berani buka bisnis wartel? Ini kids zaman now pasti nggak tahu kan wartel kayak gimana bentuknya yang di bawah 20 tahun. Dulu tahun 2000 semua gang itu ada wartelnya. Tulisannya tuh SLI, sambungan langsung internasional, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Itu kalau nelpon, angkat telepon, ada harganya langsung di depannya. Zaman tidak semua orang punya handphone, tidak semua orang punya itu alat komunikasi. Jadi pakai yang namanya wartel. Sekarang itu udah hampir hilang, bahkan ya mungkin bisa dibilang udah hilang lah. Nggak usah yang jauh-jauh deh, BBM aja. Udah hilang kan BBM? Bener nggak? Padahal dulu begitu banyak orang yang pakai BBM. Hampir 90% mungkin nomor PIN BBM berapa? Bener nggak? Tapi udah hilang gitu. Itu yang namanya perkembangan zaman bisnis karena produknya memang kalau yang nggak bertahan lama ya gitu, bisa hilang sesuai perkembangan zaman gitu. Nah kalau bicara kesehatan, sampai kiamat kira-kira orang butuh sehat nggak? Bisa nggak orang sakit di email sembuh? Ini saya bercanda tapi saya serius nanyanya. Bisa nggak kira-kira? Enggak kan? Artinya gini, yang namanya kesehatan itu kebutuhan dasar manusia. Selama manusia masih ada, selama bumi masih ada, kita butuh sehat. Setuju? Bahkan kalau kita lihat, bisnis yang sekarang tambah besar itu bisnis namanya wellness. Makanya dulu disebut sama namanya Paul Pilzer, itu the next $1 trillion. Jadi bisnis yang bakal booming di masa depan dari 2010 sampai sekarang adalah bisnis wellness, kesehatan. Anda lihat aja, salon, kecantikan tuh di mana-mana ada. Bahkan rumah sakit, tambah lama udah kayak hotel, betul nggak? Iklannya kan tulisannya gitu, di rumah sakit ini senyaman hotel. Itu iklan yang salah, padahal karena kalau pasien senyaman-nyamannya kan lagi sakit Bapak Ibu, pasti nggak enak juga kan, ngerti nggak maksudnya? Tapi intinya bisnis kesehatan itu ngeri banget perkembangannya ya Bapak Ibu ya. Lalu ini produk 5.000 tahun kerajaan Cina kuno dan diproses dengan teknologi modern. Jadi kalau perusahaan lain mau ngejar itu susah karena Tianxi ini beli hak paten ini. Resep kerajaan Cina 5.000 tahun lalu dibeli hak patennya. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ngejar dia mulai sekarang terus 5.000 tahun lagi dia bilang produk kita udah 5.000 tahun. Tianxi bisa bilang kita udah 10.000, ngerti nggak Bapak Ibu ya? Kan kita udah duluan soalnya, produk 5.000 tahun lalu. Nah diproses dengan teknologi modern. Jadi bentuk produk kita ini kan tinggal minum, kalsiumnya juga enak. Coba kalau ekstrak tulang bentuknya rasanya kayak tulang, enak nggak kira-kira? Ekstrak tulang sapi, terus rasanya gimana? Itu tulangnya jadi lemot-lemot gitu kan nggak? Jadi kita prosesnya teknologi modern, minumnya juga rasanya enak gitu, rasanya kayak coklat. Nah terus ini produknya teknologi tinggi dengan hak paten. Jadi kita punya hak paten, beberapa itu benar-benar punya kita aja, kayak grape extract. Grape extract itu patennya di kita. Jadi sedikit cerita lah soal grape extract. Jadi grape extract ini kita pelajarin di Tianxi katanya, di Eropa itu sedikit orang yang kena jantung, lebih sedikit. Kenapa? Karena habis makan mereka minum red wine, anggur merah. Ternyata red wine itu memang ada manfaatnya buat kesehatan tubuh. Nah grape extract ini ekstrak dari biji dan batang anggurnya. Jadi bisa bagus buat jantung dan pembuluh darah. Tapi nggak ada alkoholnya. Nah satu kapsul itu sama dengan kandungan satu botol resveratrol red wine. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi nggak harus ngabisin sebotol buat dapat manfaatnya. Cukup satu kapsul grape extract. Kira-kira seperti itu. Terus tadi punya pabrik sendiri. Jadi semua produk yang dijual di kita, produk utamanya, produknya produksi Tianxi sendiri, bukan perusahaan lain. Nah, kualitas produk yang telah terbukti dan terus mendapatkan banyak penghargaan yang standar kayak nasional, POM, Depkes, terus di Eropa juga dapat, di Amerika dapat FDA, Food and Drug Administration, itu POM-nya Amerika. Australia juga dapat yang namanya TGA, Therapeutic Good Administration, jadi POM-nya Australia. Oke? Kita bahas produk lagi. Ini tadi, the next trillion Bapak Ibu ya. Jadi bisnis kita memang diprediksi akan terus meroket. Bisnis yang namanya bisnis kesehatan. Nah kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya sendiri memang sudah membuat dari dulu awal image saya bahwa saya ini distributor Tianxi. Kalau nyari obat, buat peninggi kah, buat pelangsing kah, buat apa ya namanya, asam urat, kolesterol, migrain, cari saya aja. Jadi akhirnya sepupu-sepupu saya, saudara saya, kenalan-kenalan kalau ada yang anaknya pengen terapi tinggi atau apa, itu kontaknya ke saya.
Bahkan 2 minggu lalu, Agim itu pesan ke saya, kalsium anak. Langsung 5 box gitu Bapak Ibu. Karena balik lagi, kalau kitanya pede, orang lain juga akan kebawa gitu. Itu yang namanya placebo. Placebo ini gini, bisa ada dokter, misalnya orang sakit nih ke dokter. Dok, saya sakit dok, minta obat dong. Dikasih obat kapsul kosong, ngerti nggak Bapak? Jadi nggak ada isinya, nih minumin aja, sembuh nanti. Karena dia meyakini kapsul itu bisa membuat sembuh, sembuh beneran Bapak Ibu. Itu namanya efek placebo. Nah di sini ditambah memang produknya berkualitas, ditambah kita yakin, believe, itu luar biasa efeknya. Salah satu yang membuat Tianxi bisa bertahan lama dan tetap kencang adalah kualitas produk. Saya cerita ya, saya dulu join 2002 akhir, itu pas nenek saya sakit jantung di Boromius. Jadi orang Bandung semuanya tahu ya, di Boromius itu kondisinya koma, umur 83. Terus kata dokter udah nggak ada harapan, susah lah, tipis harapannya karena umur 83 tahun, koma. Terus saya bilang ke Pak Rizky kan teman kuliah, saya bilang, Ki, saya cobain kasih ya, kalsium sama Muncort. Dikasih lewat sondenya ke nenek saya, ke mbah saya sendiri. Itu alhamdulillah dari dikasih 2 hari, itu bisa melek, bisa bangun Bapak Ibu, bisa siuman nenek saya sendiri. Jadi itu pertama kali yang saya lihat sendiri. Jadi gini, kalau kesaksian, tadi saya bahas, ini kita bicara fakta. Kalau kita bicara teori ya, misalnya tadi saya bahas resveratrol di Grab. Bisa aja orang yang backgroundnya medis membantah fakta saya, ngerti nggak? Membantah bahwa itu kan begini-begini, bisa aja. Tapi kalau misalnya saya cerita nenek saya koma, saya kasih kalsium sama Muncort, bisa bangun. Bisa dibantah nggak kira-kira? Nggak bisa. Itu kekuatan dari testimoni. Makanya ini pilar yang kuat juga di perusahaan kita, produk Bapak Ibu. Nah, termasuk luar biasanya, produk kita ini bisa dibikin kreatif untuk ikutin perkembangan zaman. Ini teman-teman yang di sini mungkin tadi sebagian mukanya baru ngeh, oh iya ya ternyata bisa buat stroke dan lain-lain. Kenapa? Karena jualnya tinggi, betul nggak? Masker spirulina, apalagi sih? Pelangsing, pengemuk gitu ya. Makanya saya nih kayak gini kebanyakan pengemuk Bapak Ibu ya. Nah, produknya itu bisa dibikin kreatif ikutin perkembangan zaman. Spirulina yang tadinya itu cuman buat diminum, ternyata di masker efeknya bagus. Nggak bagus kan nggak mungkin laku, betul nggak? Nggak mungkin jangka panjang efeknya. Orang jualan masker spirulina itu dari tahun berapa ya? 2011, 12 kali sampai sekarang udah 7 tahun, tetap aja laku Bapak Ibu. Gitu. Di sini Bapak Ibu, saya lagi produk kita ini kekuatannya luar biasa. Pilar yang kedua. Nah, kita masuk ke pilar yang ketiga, marketing plan. Marketing plan kita ini dahsyat. Dari awal saya join, itu marketing plan-nya ini, peringkat tidak turun, omset akumulasi. Ya, peringkat tidak turun, omset akumulasi. Ini analogi sederhana gini. Misalnya nenek-nenek umur 70 tahun. Saya minta jalan dari Bandung ke Jakarta, lewat Cipularang, jalan kaki. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe nggak? Ada yang mikir berat dan lain-lain. Tapi kalau saya bilang jalannya akumulasi tanpa batas waktu, mau 2 langkah sehari terserah deh. Gitu. Nyampe nggak ke Jakarta? Nyampe 2 hari minum 2 langkah minum teh manis dulu, 5 langkah tidur dulu di mobil. Pokoknya jalan aja terus. Lama-lama nyampe nggak? Nyampe. Satu lagi, kakek-kakek nggak pernah megang pistol, saya suruh nembak botol di meja itu. Dia nembak, duar nggak kena. Tapi saya kasih peluru nggak terbatas. Lama-lama kena nggak tuh botolnya? Kena. Nah ini peringkat tidak turun, omset akumulasi. Banyak perusahaan network marketing yang lain, yang peringkat itu naik turun. Capek lagi Bapak Ibu. Misalnya bulan ini bintang 6. Itu ada kualifikasi tertentunya. Kalau bulan depan yang nggak nyampe, turun lagi ke bintang 5. Capek nggak kira-kira? Coba bayangin kayak gitu. Udah BL, udah nangis di panggung. New Bronze Lion set. VS berikutnya, kok nggak naik? Gue turun lagi bintang 8 gitu. Ngerti nggak? Jadi peringkat nggak turun, omset akumulasi. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Ini sama kayak kalau saya naik gunung. Sampai detik ini saya masih berusaha tiap tahun naik gunung-gunung yang lumayan gitu. Kemarin juga naik, tahun lalu bulan September naik Semeru.
Kalau saya naik gunung sebenarnya cuma sisa belief. Kan bentuk badan saya bukan kayak pendaki gunung Bapak Ibu sekarang kan. Pokoknya sisa belief sama saya yakin itu gunung ke kemana-mana. Selama saya ngelangkah terus, nyampe nggak kira-kira ke puncaknya? Nyampe, simpelnya gitu. Saya ngelangkah, capek ya duduk dulu. Kakinya berdarah, jadi tensoplas dulu. Yang penting jalan terus. Lama-lama nyampe nggak ke puncak? Nyampe, sama aja bintang 8. Itu kan di situ-situ aja. Selama Anda ngelangkah terus, jualan produk, undang orang, bantuin orang jualan, bangun grup, lama-lama nyampe nggak omsetnya? Nyampe juga. Itu mental kayak gitu Bapak Ibu, yang memang marketing plan kita ini luar biasa gitu. Makanya setiap orang itu bisa nyampe. Dan di sini, ini siapapun yang sampai garis finish, itu dihargain. Kalau Anda lihat Olimpiade, lomba lari, yang juara nomor berapa? 1, 2, 3 paling kan? Medali emas, perak, perunggu. Nggak ada tuh harapan 1, harapan 2, harapan 3. Itu mah 17-an ya, buat anak-anak seneng aja itu kan. Anak-anak kecil gitu. Nah, ada nggak atlet yang sudah latihan 5 tahun, 10 tahun ikut Olimpiade, nggak juara? Ada nggak? Banyak. Ada yang inget namanya nggak? Nggak ada. Dia lewat garis finish nggak? Lewat. Udah latihan puluhan tahun nggak? Iya juga. Tapi karena dia nggak nomor 1 sampai garis finishnya, nggak ada yang tahu namanya. Dia bukan pemenang apa-apa. Paham ya Bapak Ibu? Tapi di bis ini, siapapun sampai garis finish, misalnya itu finishnya Gold Lion. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, tetap dihargain nggak? Ada nggak di VS? Kita panggil New Gold Lion yang walaupun sudah sangat lama menjalankan bis ini, kan nggak ada Bapak Ibu. New Gold Lion ya Gold Lion aja gitu. Jadi peringkat tidak turun, omset akumulasi. Ini dahsyat banget Bapak Ibu ya. Yang belum, buat Anda yang belum paham, coba Anda nanti korek-korek marketing plan lagi gitu. Ini dahsyat banget gitu. Nah terus reward gratis. Dari awal dulu kita bagi-bagi reward. Zaman BMW, Pak Rizky dapat BMW tahun 2005 kalau nggak salah. Saya dapat Mercy tahun 2007. Itu bener-bener gratis. Mau saya ceritain nggak waktu saya dapat Mercy gimana? Itu saya ke kantor pusat TNC di Kemayoran. Terus naik bis, disewain bis ke pabrik Mercy di Cilengsi, bukan Cilenyi, Cilengsi di Bogor, Kala Bogor. Itu waktu itu saya bersama 20 orang yang terima reward Mercy dari Jogja, macam-macam kota lah, ngumpul di Jakarta. Nah waktu di pabrik Mercy, saking Tiansi udah mesen 50 waktu itu, yang dapat Mercy itu 50 orang tahun itu, tahun 2006. Itu Mercy dijajarin di pabriknya. Terus kita pas turun bis, sama manajer Mercedes-Benz ya, dibilang gini, selamat bapak-bapak, ibu-ibu penerima reward, silakan pilih mobilnya. Ngerti nggak? Pernah nggak beli mobil milih? Milih, unitnya tuh banyak dijajarin, milih mau yang mana gitu. Kan kalau beli mobil kan cuma saya pilih warna putih, kan keluar mobilnya nggak milih kan, ngerti nggak maksudnya? Nah ini bener-bener milih, dari di Mercedes-Benz itu saya milih mobilnya, oh yang ini deh saya, gitu. Udah di-tag. Bilang itu ya Pak, ya. Terus ngasih apa? KTP, udah. Minggu depannya ke sana lagi, ketemu di Depo Pluit Jakarta, mobilnya udah nyampe, langsung saya bawa balik ke Bandung. Bener-bener gratis Bapak Ibu. Nah, ini kenapa saya jelasin bener-bener 100% gratis rewardnya. Banyak perusahaan network marketing yang ngasih reward itu cicilan. Gitu. Jadi dikasih reward mobil, tapi tiap bulan mesti nyicil dari bonus. Mobilnya atas nama perusahaannya. Kalau bonusnya nggak nyampe, mobilnya ditarik lagi. Beneran loh Bapak Ibu. Jadi kalau di perusahaan lain tuh ada ngomongnya, saya pernah terima mobil. Ngerti nggak maksudnya? Kok pernah Pak? Iya mobilnya udah ditarik lagi soalnya gitu. Ini beneran, saya mesti ngasih fakta. Kalau di Tiansi, mobilnya atas nama saya pribadi. Gitu. Jadi bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama saya pribadi. Jadi hak milik saya gitu, mobilnya. Kira-kira seperti itu. Terus sekarang juga kan udah banyak reward-reward lain kan. Motor Scoopy, lagi ngejar kan sekarang? Motor, 15 juta nanti dapatnya. Itu kan ngambilnya motornya motor terserah Anda mau ngambilnya, atas nama Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Terus ini, PV, BV, point value sama business value itu kita tuh besar. Di beberapa perusahaan network marketing, ada yang PV-nya kecil sekali. 20%, 30%, di bawah 50%. Kita belanja produk nilainya 1 juta, masuk PV-nya 200.000. Kecil nggak kira-kira? Kecil. Nah kita, PV kita, ini masih sangat besar.
82% kira-kira sampai 90% dari rupiah. Betul nggak? Anda beli kalsium berapa rupiahnya? 230.000. PV-nya juga sekarang berapa ya? 188. Kurang lebih masih 80 sampai 90%. 188 dari 230.000 rupiah. Jadi PV kita itu besar. Jadi bonus kita itu kan dikali sama PV. Buat yang belum paham seperti itu. Jadi hampir 1 kali 1. Hampir. Dan tadi, karena perusahaannya memang luar biasa, produk kita ini harganya juga naiknya nggak cepat banget. Hitungannya normal. Dari awal saya join, mungkin cuma berapa kali naik harga. Si perusahaan kita ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Terus ini, New Marketing Plan tahun 2016. Ini hadiah buat orang-orang yang setia Bapak Ibu. Saya bilang gitu. Karena New Marketing Plan ini memang benar-benar kita nggak kebayang bisa punya marketing plan semudah ini, sedahsyat ini, dan semua orang bisa benar-benar sukses jauh lebih cepat. Bonusnya juga jauh lebih besar Bapak Ibu. Ya. New MP ini Bapak Ibu disebutnya hybrid. Hybrid itu gabungan antara yang sistem breakaway, yang matahari, network marketing, sama yang binary. Binary itu yang punya namanya bonus pasangan, bonus pairing. Bonus mingguan itu kita bicara marketing plan yang namanya binary. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bonus kita ini ada 2 nanti. Bonus penjualan sama bonus perkembangan. Ini yang tidak ada di perusahaan yang lain Bapak Ibu. Karena kalau yang binary biasanya binary doang. Yang breakaway doang gitu. Jadi saya kasih gambaran gini ya buat yang belum paham. Kalau yang breakaway biasanya kelebihannya perusahaannya stabil. Stabil tapi lambat. Karena tutup bukunya bulanan, bonusnya juga nggak besar. Nah kalau yang binary biasanya bonusnya besar, cepat, tapi perusahaan juga cepat hilang Bapak Ibu. Beneran. Kalau yang binary murni. Nah kita di sini hybrid. Jadi 2. Breakaway sama binary. Ini New Marketing Plan. Terus ini Bapak Ibu. Lebih mudah naik peringkat. Saya kasih gambaran gini. Buat Anda yang belum tahu ya. Biar kebayang. Dulu itu bintang 5. Sekarang bintang 5 rupiahnya berapa? 3 juta rupiah. Dulu bintang 3 itu 2 juta. Untuk naik ke bintang 4, bintang 3 dulu harus punya 3 kaki bintang 3. Baru naik bintang 4. Ngebayang aja ribet, bener gak? Apalagi ngelakuinnya Bapak Ibu. Untuk naik bintang 5 harus punya 3 kaki bintang 4. Dulu seperti itu. Dan dulu di bintang 8 itu harus ada ATNPV, akumulasi omset kita dan grup. Memang akumulasi, tapi 4 miliar. Dulu 4 miliar. Nah dulu dengan marketing plan seperti itu, Pak Rizky sampai bintang 8 14 bulan, setahun 2 bulan. Saya 18 bulan, setahun setengah. Ada Pak Naga namanya, itu sampai bintang 8 12 bulan pas setahun. 4 miliar. Nah logikanya Bapak Ibu, kalau dulu 4 miliar dicapai dalam waktu 1 sampai 2 tahun dengan syarat kaki dari peringkat awal. Sekarang syarat kaki baru muncul di peringkat bintang 7, bintang 4, 5, 6 gak pakai syarat kaki, betul? Hanya akumulasi omset. Itu pun kecil sekali. Bintang 7 cuma kurang lebih rupiahnya 350 juta rupiah. Bintang 7, 2 kaki bintang 6. Bintang 8 itu 2 kaki bintang 7, omsetnya 1,3 miliar. Dulu 4M, sekarang 1,3 M. Seperberapanya? Ayo, seperberapa? Sepertiga. Kan masih pada sekolah kan, belajar matematik kan, kok bingung? Nah, sepertiganya ya. Jadi kalau dulu ada yang sampai bintang 8 setahun sampai 2 tahun, wajar nggak? Sekarang ada yang sampai bintang 8 dari jadi join, 6 bulan sampai setahun, wajar nggak? Wajar banget. Dan tadi saya bahas, ini soal mindset, soal pembatas pikiran, gini-gini. Dulu manusia itu yang pelari sprinter 100 meter, itu tidak pernah ada yang nembus di bawah 10 detik. Gak pernah ada. Jadi rekornya tuh 10,2, 10,119, 10,115 dan seterusnya, olimpiade. Sampai ada percobaan yang bilang bahwa memang manusia itu gak mungkin 100 meter
dalam waktu 10 detik. Memang nggak mungkin. Otot kita, tulang kita tidak didesain buat seperti itu. Jadi semua orang tuh bilang nggak mungkin. Nggak mungkin ada manusia yang bisa berlari 100 meter dalam waktu di bawah 10 detik. Sampai ada yang mecahin. Boom. Begitu ada yang mecahin, otaknya geser semua. Paham nggak Bapak Ibu? Oh ternyata bisa ya. Mecahin rekor. Paham ya? Itu pertama. Terus kedua, nih kita bahas soal pikiran. Zaman dulu, 200 tahun lalu, orang ngirim pesan pakai apa? Berkirim pesan pakai apa? Belum surat. Sebelumnya lagi, belum ada tukang pos dulu mah. Pakai merpati. 200 tahun lalu, pakai merpati pos. Kerajaan A ngirim ke kerajaan B. Ditaruh di kakinya merpatinya, dikirimin. Suruh terbang merpatinya. Set, terbang dia. Baru terbang 2 hari, dia ngeliat, ada burung cakep, berhenti dulu tuh merpatinya. Contoh aja ya. Nah, akhirnya nyampe lah setelah seminggu si pesan itu. Kalau zaman itu kita ngomong ke orang dulu, ngapain pakai merpati pos pak? Mendingan pakai ini, smartphone, Android. Dikirim sekarang, nyampe langsung. Orang dulu bilang apa? Gila, nggak mungkin, nggak masuk akal. Mana ada, di mana-mana ngirim pesan pakai merpati pos, karena otaknya sampai segitu doang. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang saya kasih gambaran gini. Sekarang kan kita udah biasa, WhatsApp, Line, ngirim-kirim pesan langsung. Nanti mungkin 100 tahun lagi, ada WhatsApp yang dikirim sekarang, sampainya kemarin. Bingung nggak mikirnya? Dikirim sekarang. Dikirim sekarang, nyampainya kemarin. Bingung nggak? Bingung kan? Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu yang namanya pikiran nih. Nah, makanya hari ini saya cerita ke Anda bahwa udah kejadian di depan mata kita, bahkan di Bandung ada orang yang baru join bulan November, grupnya Pak Rizky, itu 5 bulan, bulan Maret, bintang 8 Bapak Ibu. Dahsyat nggak kira-kira? Nah, kalau ada yang bisa, harusnya kita geser semua otaknya. Oh bisa ternyata ya. Karena tadi marketing plan-nya jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Kalau ada perusahaan yang tidak kuat secara perusahaan, dia mengganti marketing plan-nya lebih susah Bapak Ibu. Saya nggak pernah dengar ada perusahaan yang membuat marketing plan-nya dirubah, tapi jadi lebih mudah. Ngerti nggak maksudnya? Itu dahsyatnya Tiansi Bapak Ibu ya. Nah terus, lanjutannya, bonus juga lebih besar. Dengan omset yang sama, di marketing plan sekarang ini, kita bisa dapat bonus 3 kali. Kalau ada yang nanti mau nanya, tanya sama plannya yang orang lama yang join sebelum 2016, akan bisa dijelasin. Bahwa dulu, misalnya omsetnya 100 juta gitu, misalnya nih, dapatnya 3 juta. Sekarang omset 100 juta, bisa dapat 11 juta Bapak Ibu. 10-11 juta, dahsyat banget. Dengan omset yang sama gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini nih yang dahsyat Bapak Ibu ya, bonus juga lebih besar. Karena kan kita jalanin bisnis, ujung-ujungnya kan duit juga, betul nggak? Kalau kita lagi bisnis, kita ngomongin duit. Kalau kita lagi pengajian yang ngomongin ayat-ayat dan lain-lain hadis gitu. Tapi kalau lagi bisnis kita ngomongin duit gitu. Nah bisnis kita ini udah mau produknya bagus, perusahaannya kuat, duitnya juga banyak Bapak Ibu ya. Nah terus adil, syariah, ini penting sekali. Jadi Dewan Syariah Nasional itu memberikan sertifikasi syariah terhadap marketing plan kita. Dan diawasin itu benar-benar sampai detailnya. Dulu namanya orang China, itu kan kalau dinner pasti minumnya wine. Betul nggak? Minumnya tuh wine dulu kalau acara di Jakarta tuh. Begitu jadi syariah, jadi sirup Bapak Ibu. Ini beneran Bapak Ibu, jadi sirup. Karena ada perwakilan MUI di situ ngawasin gitu, maksudnya benar-benar yang namanya perusahaan syariah itu tidak hanya marketing plan yang diawasin, tapi juga pas dinner ada yang haram apa enggak gitu Bapak Ibu. Ini, Anda ngelakuin ini Bapak Ibu, pakai produk, jualan produk, bangun jaringan, semua itu ada bonusnya di marketing plan kita. Bener nggak? Sadar nggak? Anda pakai produk nih, belanja, masukin PPV, dapat bonus nggak? Dapat. Anda jualan produk, dimasukin PPV atau dimasukin ke membership. Istri Anda dijoinin gitu. Kan bisa aja kan? Dapat bonus gak? Dapat. Bangun jaringan, dapat juga Bapak Ibu. Jadi kita nih udah syarat tutup poinnya kecil, dari tutup poinnya juga dapat bonus juga gitu. Kebayang gak Bapak Ibu? Jadi dahsyat banget memang marketing plan kita. Nah, ini
membership tadi tanpa batas waktu, artinya tidak perlu perpanjangan daftar ulang. Banyak perusahaan yang daftar ulang, jadi tiap tahun kalau nggak ada daftar ulang, bayar lagi daftar ulang, nama Anda hilang dari distributor. Kalau kita nggak perlu daftar ulang, betul kan? Jalan terus aja, bahkan tadi bisa diwariskan. Ya, terus ini bonus pasangan itu maksimal besar, ada maksimalnya dan ada besarnya. Kenapa ada maksimalnya? Itu juga untuk pertahanan perusahaan, karena selalu ada maksimalnya. Yang namanya bonus pasangan, yang model binary, pairing bonus, itu pasti ada bonus pasangannya, ada bonus maksimalnya. Tapi maksimalnya pun besar. Coba Anda pikir deh, bronze keluar duit berapa? Belanjanya keluar uang berapa? 1,5 juta, tambah member 1,6 juta. Bonus pasangan yang maksimal berapa? Seminggu 10 juta, sebulan 40 juta. Ngeri nggak itu Bapak Ibu? Dari uang yang kita keluarin, dapat produk juga, bonus pasangannya bisa besar sekali gitu. Kira-kira seperti itu. Nah terus yang namanya adil itu gini, bonus pasangan itu dan peringkat itu bisa dilewatin. Siapapun yang kerja lebih keras bisa ngelewatin atasnya. Bisa dipahamin nggak Bapak Ibu? Bisa nggak atasnya dia bintang 8, atasnya bintang 7, bisa nggak? Upline-nya bintang 7, bisa? Upline-nya Silver Lion, bisa? Upline-nya bintang 7 lagi, bisa? Bisa. Karena kalau bintang 7 punya satu kaki Silver Lion, kaki sebelahnya bintang 6, dia bintang berapa? 7. Ngerti nggak Bapak Ibu? Makanya adil, bukan siapa yang join duluan, tapi siapa yang ngerjain lebih serius, ngebangun kakinya lebih serius. Begitupun juga dengan bonus. Misalnya si X punya omset, ya Bapak Ibu ya, 120 juta. Jalur pertama itu 110 juta. Jalur kedua 10 juta. Bonusnya si X berapa? Pasangannya. 10 juta dikali 11%. Berarti 1,1. Nah dia punya si Y yang 110 juta tadi. Tapi si Y ini punya 2 cabang. Satu cabangnya 60 juta, satu cabangnya 50 juta. Jalur 2-nya. Bonusnya si Y berapa? 5,5 juta. Gedean X dong omsetnya. Ini 110 juta, ini cuma 120 juta, ini 110 juta. Tapi bonusnya gedean siapa? Gedean Y. Itu yang dibilang adil Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bisa aja upline-nya lebih gede omsetnya, tapi bonusnya kalah sama yang di bawahnya. Bisa dipahamin ya? Nah, ini omset sisa disimpan dalam 3 bulan. Ini juga dahsyat. Jadi omset sisa kita di jalur pertama itu disimpan terus 12 minggu, 3 bulan. Kalau Anda aktif, masa 3 bulan nggak bisa sponsorin 1 orang bronze? Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Jadi setahun untuk nyimpan omset cuman butuh 4 orang bronze dalam setahun. Itu omsetnya akumulatif terus tuh. Bisa dicairin kapan aja. Terus tadi, nih tidak harus seimbang. Nih ya saya kasih gambaran. Ada perusahaan-perusahaan yang binary itu harus kiri kanan seimbang. Jadi bonus hanya bisa cair kalau di sini 100 juta, di sini 100 juta, baru bonusnya cair. Kalau di sini 100, di sini 50, nggak bisa cair. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Jadi harus kanan kiri seimbang, itu begitu. Kalau di TNC pairingnya harus seimbang nggak? Enggak. Di sini 200 juta, di sini 1 juta misalnya, 1.400.000, bisa cair nggak? Bisa. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi itu kelebihan marketing plan kita juga. Nah terus, pilar keempat, ini kita hitung sampai 2019 berarti. TNC sudah membagikan success trip itu lebih 1.000 orang. Ini nggak cuma Thailand, dari Malaysia, tepuk tangan dong, 1.000 orang loh, dahsyat. 1.000 orang yang success trip itu dari dulu Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong. Kemarin Hong Kong tuh berapa orang ya? 600 Hong Kong, berarti sekitar 1.500 totalnya. 1.500 orang yang sukses trip. Itu sebagian besar Bapak Ibu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah keluar negeri. Ada beberapa grup saya di Lampung pas bikin paspor ditanya mau jadi TKW di mana katanya. Saking mukanya polos Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi ngeri banget ini 1.500 orang. Itu salah satu kebahagiaan tersendiri, kita bisa bangun bisnis, bantu orang, dan bisa melihat dia senang gitu, ngelahi impiannya. Saya itu salah satu yang membuat saya semangat sampai detik ini tuh, kalau saya berangkat bareng sama grup yang baru pertama ke luar negeri.
Itu di airport mukanya udah sumringah banget Bapak Ibu, udah happy gitu. Sampai pesawat, Pak ini pertama kali Pak, saya naik pesawat Pak. Di jendela boleh ya? Boleh, di sayap juga boleh, saya bilang gitu ya. Nah itu seru banget loh Bapak Ibu ngelihat kayak gitu. Orang-orang yang bisa keluar negeri naik pesawat, apalagi dia gandeng bapaknya diajakin dan seterusnya. Ya, terus ini motor, 300 motor, gratis Bapak Ibu. Sekarang lagi kualifikasi motor, saya yakin yang sekarang dapat juga ratusan orang lagi. Ini reward yang wah luar biasa, benar-benar gratis. Berapa banyak yang punya motor kredit? Bener nggak? Hampir semuanya. Hampir semuanya orang beli motor kredit. Kita dari sini itu punya motor bisa gratis. Bukan cuma nilai 15 jutanya, tapi itu gratis yang dahsyat. Itu digas beda bunyinya Bapak Ibu. Kalau gratis itu digas, gratis gitu. Entah kalau yang kredit, pas digas tuh kredit gitu Bapak Ibu ya. Nah, ntar. Jangan serius-serius, udah malam Bapak Ibu ya. Nah kita lanjut. Terus Glory Trip, Cina, Rusia, Australia. Saya tahun 2018 dapat Australia, terus ada Nice, ke Prancis, ada ke Spanyol. Wah banyak banget deh. Dan itu sekali berangkat 200, 300, udah ribuan orang juga kayaknya. Yang Glory Trip. Itu reward yang dibagikan TNC gratis. Ya. Terus mobil keluarga udah banyak banget, ratusan juga, bukan 30. Udah ratusan orang yang dapat mobil keluarga. Senilai 165 juta. Terus ini spesial reward. Tadi yang saya cerita, mobil, cash reward kapal, pesawat, villa. Total dolarnya segini. 20 ribu, 25 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Dijumlahin jadi berapa? 190 ribu, kurang lebih kalau rupiah sekarang 2,9. Kalau rupiah sekarang, tapi kalau dolar yang ikut ini 2,5 M. Kurang lebih 2,5 miliar. Itu kalau dibeliin kerupuk banyak Bapak Ibu. Banyak banget gitu ya. Nah, ini sampai akhir 2018 TNC telah membagikan cash reward ya. 317 luxury car, 102 cash reward yacht, 63 cash reward plane, dan 32 cash reward villa Bapak Ibu. Oh ini dahsyat Bapak Ibu. Anda mesti ngerasain kalau namanya dipanggil nantinya. Nah, ini aktivitas internasional. Kantor cabang Tianxi lebih di 110 negara, cakupan bisnis di lebih 190 negara. Seingat saya udah pernah ke kantor Tianxi di South Africa, di Cape Town, Johannesburg, di India pernah, di Nepal pernah, di beberapa negara saya pernah, di Spanyol pernah, di Jepang kita pernah, di Ginza waktu itu. Pusat pertokoan mewah di Jepang, di Tokyo, itu Ginza namanya, jualnya tuh pokoknya tas-tas branded, jam-jam branded. Nah, Tianxi itu kantornya di situ, di Ginza, di Tokyo. Jadi perusahaan kita ini udah dahsyat banget, internasional, ID-nya berlaku internasional. Saya juga pernah ngembangin di sini di Jepang, prospecting di kereta, prospecting di mana, cari pokoknya jenggotan dikit, hitam orang Indonesia ya, gitu. Saya ajak ngobrol gitu. ID-nya berlaku internasional gitu. Sama Pak Rizky waktu itu, saya ingat banget tuh sama Pak Rizky, hari pertama beliau prospecting udah kejual produknya. Saya kan bawa sedus juga, gak kejual. Akhirnya di teras apartemen saya bilang, besok kalau gak kejual saya buang ke sungai, saya bilang gitu. dari pagi saya prospecting tuh di rel kereta, di mana-mana itu nongkrong-nongkrongnya kayak gitu Bapak Ibu. Tapi berlaku internasional. Langsung bisa direct sponsoring orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, Anda bisa langsung internasional gitu. Jadi mikirnya jangan cuma Indonesia nantinya, internasional. Terus konferensi internasional. Nih, ini yang tadi saya bilang di Tianjin, kalau nggak kelihatan ya saya pindah ke kiri. Itu dalamnya gedung di Tianxi. Jadi kalau kita konferensi di Cina, di kota Tianjin, dalamnya kayak gini. Kalau di negara lain ya negara lain gitu. Kita ganti-ganti negara. Jadi konferensi seingat saya, sok silakan mau tepuk tangan. Konferensi seingat saya itu udah di banyak negara. Saya pernah datang di Kenya, di Nairobi di Kenya, di Nice, Prancis, di Saint Petersburg, di Rusia, India. Jadi ganti-ganti negara konvensinya gitu. Terus visinya internasional, Anda punya bisnis global dan suksesnya Anda dihargain internasional. Jadi kalau Anda dapat cash reward, Anda nanti naik panggung, itu pakai baju adat. Terserah mau pakai apa, pakai baju adat masing-masing. Anda maju di panggung dipanggil sama ratusan orang penerima yang sama dari seluruh dunia. Sebelah kiri itu bukan orang Garut, orang Tasik, bukan Bapak Ibu ya.
Sebelah bisa orang Kenya, sebelah kanan bisa orang South Africa, sebelah bisa orang Prancis, macam-macam. Jadi suksesnya kita di sini, kita dapat penghargaan internasional, ditepukin orang dari berbagai negara. Makanya saya selalu kalau konferensi internasional, saya selalu bawa bendera Indonesia. Kalau grup saya yang dapat, saya suruh bawa bendera Indonesia. Jadi disitulah kita nunjukin bahwa Indonesia ini negara yang berprestasi, Bapak Ibu ya, di konferensi internasional. Nah, support system yang keenam, pilar yang keenam, support system. Satu support system di Indonesia namanya One Vision. Dan sebelum saya bahas lebih panjang Bapak Ibu, saya terus terang bersyukur sekali di support system kita ada orang-orang yang memang hebat, orang-orang yang punya luar biasa, orang-orang yang bisa jadi role model. Yang tidak mau disebutkan jasanya, artinya gini, Pak Luis nggak pernah mau disebutin Presiden One Vision, nggak pernah Bapak Ibu. Karena kita semua membangun sama-sama One Vision, kita bangun di sini lewat One Vision. Dan kita tidak ada yang terima duit sama sekali dari sini, secara pribadi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi uang One Vision, kita organisasi non-profit, nanti saya akan bahas lebih dalam. Uang di One Vision, itu kita pakai untuk apa? Pertama, kalau ada musibah. One Vision Peduli sudah memberikan miliaran. Dari korban banjir di Papua, di Bangka waktu itu, terus ada gempa di mana, pokoknya sudah bermiliar-miliar uang dari alat bantu Anda itu, keuntungan, kita langsung kasihin ke korban bencana, Bapak Ibu ya. Terus buat trip, kemarin kita ke Korea hampir 500 orang. Yang berangkat siapa yang kemarin ke Korea? Tahun lalu. Angkat tangan dong yang tinggi dong, pengen kenalan nih. Tepuk tangan yang ke Korea gitu. Nyadar nggak? Pas kita naik Garuda, kalau saya kan grup saya naiknya Garuda. Itu di belakang tempat duduknya, tulisannya Garuda Indonesia sama One Vision. Saking satu pesawat itu isinya kita semua. Bahkan pramugarinya pas mau berangkat bilang, selamat datang kepada peserta DHO One Vision. Itu dahsyat banget loh Bapak Ibu. Nah itu uang kita, itu ke sana. Bukan ke pribadi leader, tapi buat challenge-challenge. Membiayai Royal Weekend, acara live, dan seterusnya. Itu ya, untuk gaji karyawan. Anda pikir One Vision gak ada karyawannya? Kan pasti ada. Siapa yang nyetak brosur? Siapa yang ngetik-ngetik? Siapa yang ngedit netpi? Itu ada karyawannya. Jadi profit kita ya buat bayar karyawan, plus ya tadi buat bantuan sosial, plus buat trip-trip luar negeri. DHO. One Vision udah bawa distributor TNC ke banyak negara, Eropa, ke Thailand pernah, Jepang pernah, DHO Cruise pernah, dan tahun ini 2019 udah tahu tujuannya? Kita berangkat ke Thailand dan Prancis, mantap. Bayangin dulu kita ngopi di Paris, ya suhunya kayak gini lah, hangat-hangat kuku kayak gini Bapak Ibu ya nah. Terus dahsyatnya DHO kita dan Glory Trip kita bisa ditukar umroh. Itu dahsyatnya juga. Itu kurang mulia apa menurut saya Bapak Ibu ya. Dahsyat banget loh. Pas kemarin umroh terakhir dari kan Korea juga bisa ditukar umroh kan. Itu saya nemenin ke Soekarno-Hatta. Nggak nemenin umroh tapi nemenin Soekarno-Hatta. Pas lagi manasik sebelum berangkat. Itu saya ngeliat beberapa grup dan crossline tuh bawa orang tuanya. Jadi orang tuanya dibawa, cuman dianterin, dibilangin umroh, jagain ya bapak saya, bilang ke tour leader dan lain-lain. Emang dahsyat banget Bapak Ibu. Makanya jangan ragu buat berjuang Bapak Ibu ya. Kita kerja sama-sama. Pendidikannya berjenjang, sistem yang sederhana. Tiap orang dengan background beda-beda bisa mulai buang aset di usaha ini. Terus sistem yang sudah teruji 15 tahun dan terus mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Jadi memang dahsyatnya One Vision ini kita juga diisi sama anak-anak muda, anak-anak milenial Bapak Ibu ya. Kan sama kita ya, milenial Bapak Ibu ya. Nah, terus pengembangan diri. Di sini tidak hanya bisnis yang berkembang, tapi orangnya. Karena gini, kalau orang yang nggak berkembang, kalau kita bicara bisnis, gini. Misalnya semua uang di dunia dikumpulin, ya bayangin ya analogi saya. Semua uang dikumpulin, dibagiin rata ke setiap orang. Masing-masing dapat sama, nggak ada yang beda. Nah, pertanyaan ada yang miskin nggak?
Kalau dibagiin sama? Nggak ada. Terus setahun kemudian ada yang kaya, ada yang miskin lagi nggak? Ada. Jadi bukan duitnya yang bikin kaya sama miskin, tapi pola pikirnya, ya pribadinya dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah di BIS ini kita belajar tidak hanya punya uang banyak, tapi berlaku yang bersikap yang benar gitu. Karena saya pernah baca di buku ya, kisah nyata nih, ada orang menang lotre, menang undian di luar negeri, dapatnya gede miliaran. Adik kakak dapat gede miliaran uang undian, lotre lah gitu. Nah pas dicek kehidupan dia 10 tahun setelah dapat lotre, malah lebih miskin dari sebelum dapat. Kenapa? Karena nggak siap. Ngerti nggak Bapak Ibu? Makanya di One Vision kita punya pengembangan diri. Itu yang dahsyat banget. Termasuk ngomong di depan, maju ke panggung, kan nggak banyak orang yang bisa langsung ngomong di panggung. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ada yang baru maju ke panggung langsung gemeteran gitu. Salah satu contoh paling dahsyat Pak Budi Ade di Bali. Itu mantan tukang parkir. Anda tahu dulu pertama ke panggung, yang pernah dengerin Netpinya, dia yang pertama ke panggung langsung basah celananya. Beneran Bapak Ibu, ini kisah nyata. Dia pipis di celana, karena dia nggak pernah maju ke panggung. Begitu maju ke panggung langsung basah celananya. Terus dia bilang, saya setahun Pak, kabur dari Tianxi katanya, saking malunya. Tapi sekarang jadi God Lion, jadi pembicara di Hong Kong, di mana-mana Bapak Ibu. Dahsyat loh. Jadi sekali lagi saya bicara ini fakta ya, bukan pendapat, tapi fakta yang terjadi. Nah, kali lagi tujuan kita bangun aset, kita ikutin PBO dari One Vision, peta bisnis One Vision. Tadi ada CP, Crowd Producer, Royal, Crown. Yang belum tahu tanya pada pengundangnya. Lalu terakhir, kesimpulan Bapak Ibu ya. Kita lihat China adalah negara dengan perkembangan ekonomi tertinggi di dunia. Sekarang, besar sekali negaranya. Kita bekerjasama dengan perusahaan yang pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di China. Pemilik perusahaan kita. Data terakhir itu terkaya ke-32. Dahsyat ya, 32 terkaya di Cina. Terus bergerak di bidang kesehatan, tadi bidang yang selama manusia ada, orang akan butuh. Terus memakai sistem MLM atau network marketing. Semua orang berkesempatan buat ikut dan berhasil. Di sini yang berhasil bukan orang yang punya duit banyak, bukan orang yang jago ngomong, bukan. Tapi orang yang punya impian kuat dan mau belajar Bapak Ibu. Dia akan jalan terus di sini. 6 pilar Tian sudah terbukti kuat, udah 25 tahun lebih di dunia, dan 20 tahun lebih di Indonesia. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Insya Allah saya ngelihat ke depannya dengan kemudahan alat komunikasi sekarang, kita juga jauh lebih gampang menjalankan di sini. Ya. Selain 6 pilar tadi Bapak Ibu, buat yang milenial ini, sekarang mungkin ada pilar tambahan, bukan pilar tambahan ya. Ada kemudahan waktu Anda menjalankan Tianxi. Saya masih ingat banget sama Pak Rizky dulu tahun 2002-2003. Kita ngembangin BIS ini, bikin daftar nama manual. Sekarang masih manual sama. Ngundang orang lewat partel. Pas ngundang itu ada harganya. Jadi saya tahu pas nelfon dia habis berapa duitnya gitu Bapak Ibu. Terus untuk jual satu produk teh, saya mesti datengin kosan temen di situ presentasi. Nggak tertarik ya, udah beli tehnya deh gitu. Terus besoknya dia SMS, kirimin dong gambar produknya. Kita kirim pakai MMS kalau yang nggak tahu. MMS itu sekali ngirim 10.000, gambarnya kotak-kotak lagi, soalnya kilobyte satuannya. Sekarang ada WhatsApp, ada Line dan lain-lain. Yang kids zaman now nggak tahu MMS itu apa Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi balik lagi, zaman dulu tuh jauh lebih sulit segalanya. Marketingnya lebih susah, alat komunikasi susah. Dulu kalau janjian sama grup, belum semua orang pakai handphone. Besok jam 4 ya, udah gitu doang. Nggak bisa ditelepon, nggak bisa apa gitu. Sekarang kan bisa bikin grup WA, bisa di Line, bisa di telepon dan segala macam. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ibaratnya gini nih, akhir dari saya. Anda sudah punya kendaraan yang sangat cepat untuk mencapai keimpian Bapak Ibu. Tinggal Anda mau ngegas seberapa cepat, terserah aja gitu. Kalau Anda udah pegang Ferrari nih, udah di dalam kemudi Ferrari, setir Ferrari. Terus nggak ada bahan bakarnya, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Jadi kendaraan yang cepat itu menentukan. Seperti saya sering bilang, misalnya Michael Schumacher, pembalap zaman dulu ya. Wah ketahuan jadi generasinya Bapak Ibu ya. Michael Schumacher tuh tahun 90 akhir lah, 2000-an Michael Schumacher. Balapan sama Bajuri, yang bajai itu. Tapi dibalik, Schumacher pakai bajai, Bajuri pakai mobil F1.
Balap trek lurus. Menang mana? Schumacher atau Bajuri? Menang Bajuri. Karena kendaraannya emang dahsyat gitu. Nah, pahami Anda sudah ada di kendaraan, Anda sudah di atas kendaraan yang dahsyat. Tinggal Anda ngegasnya aja. Nah, bahan bakarnya itu impian Anda. Seberapa kuat Anda pengen wujudin misalnya haji orang tua. Seberapa kuat Anda pengen subsidi dana orang tua. Kalau emang orang tua Anda kurang uang gitu. Berapa kuat Anda pengen beli rumah, beli mobil. Itu yang jadi motivasinya, itu yang jadi bahan bakarnya. Secanggih apapun, kalau nggak ada bahan bakarnya, ya nggak jalan juga itu mobil. Dan jangan sampai Anda udah di atas Ferrari, Anda ngeledekin orang yang naik bebek, yang naik motor Astrea, misalnya motor tua gitu kan. Dia naik bebek, gua dong naik Ferrari. Tapi dia naik bebek jalan Bapak Ibu. Anda naik Ferrari tapi nggak jalan, ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya maksudnya ya? Banyak orang yang sudah bilang, wah Tiansi luar biasa, dahsyat, tapi kalah sama yang naik bebek gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi tadi saya bilang, dengan kekuatan 6 pilar ini akan sangat dahsyat kalau Anda ngerjain juga serius. Anda ngerjainnya serius, dengan kekuatan 6 pilar ini, apa yang Anda kerjakan, insya Allah itu bisa jadi aset yang bisa diwariskan nantinya Bapak Ibu. Jadi, we are on the right track, kita udah di track yang benar, sekarang up to you Bapak Ibu. Pertama, lepas gengsi kita. Contoh simpel gini, saya nanya ke yang baju hitam, Mas ya, udah nikah belum? Belum, kamu mesti nikah sama 2 pilihannya. Yang pertama, yang kelihatannya seperti pria. Yang kedua, yang kelihatannya seperti wanita. Pilih mana? Serius, coba dipikir dulu baik-baik. Yang kelihatannya seperti pria atau kelihatannya seperti wanita? Yang kelihatannya seperti pria dong, kan kelihatannya doang kayak pria, aslinya cewek, bener nggak? Tapi kalau kelihatannya seperti wanita, berarti aslinya cowok kan, bener nggak? Nah, gini loh, kita ngejain bis ini, kelihatannya nggak bergengsi. Pak Rizky saya kalau ngeprospek orang rumahnya di gang, saya masuk gang, mobil parkir pinggir jalan di trotoar, bawa tas, presentasi, cek kesehatan. Di panti asuhan saya pernah cek kesehatan, di markas tentara saya pernah cek kesehatan gitu. Kalau orang lihat mungkin nggak bergengsi gitu, apa yang dikerjain sama kita. Banyak orang yang kerjaannya lebih kelihatan bergengsi. Saya punya banyak teman yang kerja di Jakarta, kerjanya di gedung 100 lantai, 50 lantai, pakai jas, mesti jas yang mahal, sekali beli 5 juta, tapi dicicil 36 kali Bapak Ibu. Ini beneran loh. Jadi kan kelihatannya bergengsi, plastic lifestyle ibaratnya. Banyak orang yang hidup dengan itu, kelihatannya pengen bergengsi gitu. Kalau saya di bis ini, saya justru hikmah saya belajar, saya jadi manusia biasa gitu. Saya bisa punya uang sebanyak apa yang saya mau, tapi saya bisa berlaku semau saya juga, sesederhana saya gitu Bapak Ibu. Saya ingat kata-kata dari salah satu upline Bapak Ibu, dia bilang gini, saya lebih memilih hidup sederhana, tapi bedakan sederhana dengan miskin. Sederhana itu gaya hidup, miskin itu kondisi katanya. Gitu Bapak Ibu. Beneran loh, coba di ini. Zaman sekarang semuanya dicicil. Anda beli pesawat di tiket.com, tiket pesawat, bener nggak? Bandung, Surabaya, pas bayar ada tulisan installment 3 bulan atau dibayar cash, bener nggak? Jadi dari Bandung mau ke Surabaya, dicicil 3 bulan tuh tiketnya. Anda baru berangkat dari Husen, diturunin di Cirebon Bapak Ibu, belum lunas tiketnya itu kan, gitu ya. Nah, jadi buang jauh gengsi kita. Kita jalanin bis kita, di luar pekerjaan Anda, yang karyawan tetap jadi karyawan, yang ngurus anak tetap ngurus anak, yang bisnis tetap bisnis, pakai waktu luang Anda jalanin bis ini. Diseriusin, kita terbang sama-sama menuju impian kita Bapak Ibu ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang baru yang kita lakuin pasti nggak nyaman. Contoh gini, terakhir dari saya nih, ini tangan kita. Kalau kita begini, ada yang jari kiri, jempol kirinya di atas, ada yang jempol kanannya di atas, betul nggak? Coba sekarang gini semua deh. Nah sekarang yang kirinya di atas, dibalik, kanannya di atas. Semuanya ya, semua jari. Yang kirinya di bawah, kebalik, jari kanannya di bawah. Pas dibalik nyaman nggak? Enggak. Padahal sebenarnya beda nggak? Nggak beda kan, sama aja. Tapi karena sesuatu yang baru, jadi nggak nyaman. Ngerti Bapak Ibu? Nah sama, ketika Anda menjalankan bis ini, pasti ada hal yang gak nyaman, karena Anda ngelakuin sesuatu yang baru. Tapi banyak orang seperti kisah ini, kisah roti ini.
Ada orang tiap makan siang di kantornya, dia bilang gini, aduh roti keju lagi, bosen gua. Hari Selasa dia buka bekalnya, bilang lagi, roti keju lagi. Asli bosen nih. Pas buka hari ketiga Rebo, keju lagi. Temennya kan yang sebelah denger, bilang, lu kalau misalnya bosen roti keju, bilang aja istri lu suruh bikin yang lain. Suruh bikin roti kacang kek, roti coklat kek. Dia malah marah balik ke temennya. Lu gimana sih? Yang bikin roti kan gue sendiri. Ngerti gak maksudnya Bapak Ibu? Jadi banyak orang ngeluh sama keadaan, tapi ngelakuin hal yang sama. Makanya Einstein bilang, definisi orang gila adalah mengharapkan hasil yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama. Itu definisi kegilaan katanya Bapak Ibu ya. Kalau Anda ngerasa hidup Anda ini datar gitu, gini aja gitu. Kalau mau beda, ya lakuin hal yang beda. Jangan lakuin hal yang sama. Jadi jangan tadi, tiap hari ngeluh isi roti keju, tapi Anda yang bikin sendiri roti kejunya. Paham ya? Bukan alasan buat kita memperlambat kerjaan kita, bukan alasan buat kita